Saya Lika Rizky Nuryansyah, kelas 12 IPA, akan membahas materi mengenai mutasi di kelas 12. Nah, apa sih itu mutasi? Jadi, di dalam biologi, mutasi terjadi karena ada perubahan materi genetik di dalam sel. Perubahan materi tersebut bisa bikin perubahan sifat, baik itu di tingkat sel ataupun di makhluk hidupnya. Organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab mutasinya disebut mutagen. Ini sama kayak Spider-Man. Spider-Man itu kan asal mulanya si Peter Parker yang cuman manusia biasa. Terus di suatu hari dia digigit oleh serangga laba-laba yang sempat kena paparan radiasi. Karena racun dari laba-laba inilah si Peter Parker berubah menjadi Spider-Man yang mempunyai kekuatan super mirip kayak laba-laba. Penyebab mutasinya ini disebut mutagen. Di kasus Peter Parker, mutagennya racun dari laba-laba. Terus yang mengalami mutasi disebut mutan. Peter Parker atau si Spider-Man. mutasi ini selanjutnya Kita akan mempelajari tentang syarat terjadinya mutasi. Yang pertama adalah adanya perubahan pada materi genetik. Syarat kedua adalah perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Yang ketiga adalah hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai karakter mutan atau biasa disebut organisme yang mengalami mutasi. Yang pertama adalah gen yang mengalami mutasi pada suatu individu biasanya adalah gen resesif, sehingga dalam keadaan homozigot karakter perubahannya belum dapat dilihat karena memang gen resesif ini adalah gen yang kalah atau tidak muncul. Kemudian yang kedua, gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal atau mati, sehingga jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi tampak sedikit. Yang ketiga adalah individu yang mengalami mutasi, biasanya mati sebelum melahirkan atau sebelum dewasa. Selanjutnya adalah bagian mutasi. Nah, pembagian mutasi yang pertama adalah menurut kejadiannya mutasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mutasi alami. Nah, mutasi alami ini muncul secara tiba-tiba atau secara spontan. Nah, pada peristiwa tersebut, gen-gen yang mengalami mutasi sulit untuk diketahui. Hal itu karena setiap individu memiliki jumlah gen yang bervariasi atau rata-rata sekitar 100.000 gen. Nah, sebenarnya mutasi alami ini jarang terjadi. Nah, kemungkinan terjadinya mutasi alami adalah satu di antara miliaran kejadian. Mutasi alami dapat terjadi karena radiasi sinar kosmis atau sinar luar angkasa, radiasi sinar radioaktif, dan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua adalah mutasi buatan atau mutasi induksi. Nah, mutasi induksi ini dilakukan dengan sengaja, biasanya oleh para ilmuwan bertujuan untuk penelitian genetika atau untuk memperoleh genotip baru. Contohnya adalah spesies gandum baru atau semangka tanpa biji. Selanjutnya, bagian mutasi berdasarkan sel yang bermutasi juga ada dua, yaitu yang pertama mutasi somatik dan yang kedua mutasi gametik atau germinal. Selanjutnya, bagian mutasi berdasarkan tingkatannya ada dua, yaitu yang pertama mutasi gen atau mutasi genetik, dan yang kedua mutasi kromosom atau aberasi kromosom. kita akan membahas mengenai mutasi gen dan mutasi
Apa sih itu mutasi gen? Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada molekul DNA. Dan mutasi gen ini ada dua macam, yaitu substitusi pasangan basa nitrogen, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pergeseran kerangka. Yuk kita bahas dulu yang pertama, yaitu substitusi pasangan basa nitrogen. Maksudnya, substitusi pasangan basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Untuk substitusi pasangan nitrogen ini ada dua macam, yaitu transisi dan transversi. Apa sih itu transisi? Transisi adalah substitusi atau penggantian satu purin oleh purin yang lain atau pirimidin oleh pirimidin yang lain. Lihat di gambarnya pada yang berwarna merah. Nukleotida nomor 2 adalah adenin yang berpasangan dengan dimin. Itu sebelum replikasi adalah pasangan guanin dengan sitosin. Demikian juga dengan nukleotida nomor 4 berwarna merah adalah guanin yang berpasangan dengan sitosin. Berasal dari adenin yang berpasangan dengan dimin berikutnya. Transversi adalah substitusi suatu purin oleh pirimidin atau substitusi pirimidin oleh purin. Lihat di gambar. Tampak di sana nukleotida nomor 3 berwarna merah adalah guanin yang berpasangan dengan sitosin sebelum replikasi, dan sebelum bertransversi pada nukleotida tersebut merupakan timin yang berpasangan dengan adenin. Sekarang pengaruh substitusi terhadap mutasi yang pertama dikenal dengan mutasi diam, yang berarti tidak mempengaruhi terbentuknya protein. Lihat gambar suatu tipe normalnya pada kodon keempat adalah GGS menghasilkan asam aminoglisin, kemudian mengalami mutasi diam menjadi GGU, itu juga menghasilkan glisin. Jadi mutasi silent atau mutasi diam adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Yang kedua adalah mutasi salah arti atau missense mutation. Mutasi salah arti atau missense mutation merupakan perubahan susunan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada suatu rantai olipeptida. Lihat contoh gambar yang di atas. Di situ, pada kodon keempat sekarang berubah AGS, yang berarti menghasilkan asam amino seri, padahal tadi pada slide sebelumnya kan kodon keempat berubah GGS yang menghasilkan glisin. Yang ketiga, mutasi tanpa arti atau non-sense mutation, yaitu mutasi yang mengubah kodon asam amido menjadi sinyal stop atau protein tidak fungsional. Lihat contohnya pada kodon ketiga. Di situ semula berubah AAG yang menghasilkan lisin, namun mengalami perubahan menjadi UAG yang menghasilkan sinyal stop atau tidak menghasilkan protein sehingga disebut non-sense mutation. Mutasi gen yang kedua ada pergeseran kerangka, ada dua macam, yaitu insersi dan delesi. Perhatikan gambarnya. U yang masuk pada kodon gambar atas semula AAG menjadi UAA. Itu contoh insersi. Kemudian gambar di bawah kodon yang kedua berupa AAG terhapus atau keluar. Contoh dari delesi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bersama pada insersi. Tampak pada gambar yang ditandai ini,
itu ada insersi di nukleotida kedua dan nukleotida kelima, sehingga di situ ada penambahannya. Ya, dengan demikian insersi adalah penambahan satu atau lebih pasangan basa pada suatu gen. Yang kedua, delesi, yaitu pengurangan satu atau lebih pasangan basa dalam suatu gen. Coba perhatikan gambar di situ. U keluar dari deretan kodon atau terhapus atau terdelete sehingga disebut delesi. Pembahasan berikutnya itu mutasi kromosom. Akibat perubahan struktur kromosom seperti sudah kita ketahui bersama bahwa mutasi kromosom adalah materi genetik pada tingkat kromosom. Di sini ada dua macam, yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom dan mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang akan kita bahas dulu yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom, yang terdiri dari 1 delesi, 2 duplikasi, 3 inversi, 4 katenasi, dan 5 translokasi. Yuk kita bahas yang pertama dulu, yaitu delesi. Perhatikan pada gambar di situ. Ada kromosom dengan G, A, B, C, D, E, F, G, H yang mengalami delesi pada gen D, sehingga berubah menjadi kromosom dengan gen A, B, C, E, F, G, H. Karena gen D yang terdelete jadi delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom. Contoh pada sindrom Chiari-Duquette atau tangis kucing. Nampak pada karyotipenya terlihat mengalami delesi, yaitu pada kromosom nomor 5. Berikutnya adalah duplikasi. Perhatikan gambar pada kromosom dengan gen A, B, C, D, F, G, H. Namun, bagian B dan C mengalami duplikasi atau penggandaan, sehingga kromosom berubah menjadi A, B, C, B, C, D, F, G, H. Dengan demikian, duplikasi adalah peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Lihat contohnya adalah duplikasi kromosom X pada lalat buah yang menyebabkan mata menjadi kecil. Selanjutnya, mutasi kromosom yang ketiga adalah inversi. Perhatikan gambarnya. Ada kromosom dengan G, A, B, C, D, E, F, G, H yang mengalami inversi atau terbalik sehingga berubah menjadi A, B, C, B, E, F, G, H. Dengan demikian, inversi adalah perubahan tata letak gen pada suatu kromosom. Untuk inversi sendiri ada dua, yaitu inversi parasentrik dan inversi merisentrik. Inversi parasentrik yaitu segmen yang terbalik tidak mencakup sentromer, sedangkan inversi parisentrik yaitu jika segmen yang terbalik mencakup sentromer. Selanjutnya adalah katenasi. Perhatikan pada gambar, ada dua pasang kromosom non-homolog yang mengalami translokasi. Kemudian, gen-gen yang analik saling mendekati dan pada akhirnya kromosom membentuk lingkaran. Jadi, yang dimaksud dengan katenasi adalah jika dua kromosom non-homolog membelah menjadi 4 kromosom, kemudian ujung-ujungnya saling bertemu, sehingga membentuk lingkaran yang terakhir adalah translokasi. Translokasi yaitu perpindahan segmen kromosom pada kromosom non-homolog. Perhatikan gambar di situ. Perhatikan ya. Ada dua kromosom non-homolog. Yang pertama adalah kromosom dengan gen A, B, C, D, F, G, H. Dan yang kedua MNOPQR yang mengalami translokasi atau bertukar tempat pada bagian yang patah.